Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Agusti. Saya dari Offering C. Dalam video ini, saya akan menampilkan simulasi pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik pembelajaran mikro matematika sekolah, geometri, dan trigonometri. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Wabarakatuh. Siang, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, sehat. Baik, Bu. Apa kabar, Bu? Ya, baik juga. Nah, sebelum pelajaran dimulai, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Almas untuk memimpin doa. Ya, terima kasih Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih Bu. Ya, baik. Ibu absen dulu ya. Nanti kalau Ibu panggil, kalian jawab hadir gitu. Almas, ada ya? Apakah masih semangat untuk pelajaran hari ini? Masih semangat, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang transformasi geometri. Nah, transformasi geometri itu terdiri dari dua kata, yaitu transformasi dan geometri. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa itu transformasi? Baru dengar. Baru dengar. Ya, baik. Nah, Ibu permisalkan di kehidupan sehari-hari ya. Nah, misalkan Ibu berada di ruang kelas 8A. Lalu Ibu pindah ke ruang kelas 8B sehingga sekarang Ibu berada di ruang kelas 8B. Menurut kalian kegiatan apa yang barusan Ibu lakukan? Berpindah dari kelas A ke ruang kelas B. Ya, benar. Jadi kegiatan yang Ibu lakukan disebut dengan perpindahan. Nah, itulah yang dimaksud dengan transformasi. Jadi berdasarkan ilustrasi tersebut, transformasi itu apa ya? Itu Bu, transformasi itu. Ya, Jawab Bu. ya, Siapa ini Bu yang jawab? ya, silakan. Oh ya, transformasi itu merupakan perpindahan Bu, perpindahan benda dari satu tempat ke tempat lainnya. Oke, jika transformasi merupakan perpindahan, lalu kalau transformasi geometri itu apa? Ya, benar ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang transformasi geometri berdasarkan bidang Kartesius. Nah, transformasi ini kita akan mempelajari tentang transformasi geometri berdasarkan bidang Kartesius. Nah, transformasi sendiri itu dibagi menjadi 4. Ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai translasi dulu ya. Apakah ada yang sudah tahu atau pernah dengar apa itu translasi? Belum. Baik. Misal, Ibu punya kotak. Nah, Ibu taruh di bidang ini ya, di buku. Terus Ibu pindahkan kotaknya ke sini. Nah, apa yang berubah dari kotak ini? Ya benar, posisinya yang berubah ya. Selain posisi, apakah ada yang berubah lagi? Bentuk atau ukurannya berubah mungkin? Ya, baik.
Jadi translasi itu hanya berpengaruh pada bergeseran dan tidak berpengaruh pada bentuk dan ukuran suatu benda. Coba salah satu dari kalian mungkin ada yang mau menyimpulkan apa itu translasi dari yang tadi sudah dimisalkan ya. Ada yang mau menjawab? Apa itu translasi? Ya, silakan Almas. Ya, baik, benar ya. Nah, kan kita mau belajar transformasi berdasarkan bidang Kartesius. Nah, sebelum dilanjutkan, coba kalian gambar bidang Kartesius di buku kalian masing-masing. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Nah, jika sudah, adakah yang bisa menjelaskan mengenai sumbu pada bidang Kartesius? Sumbu X itu yang bagaimana dan sumbu Y itu yang bagaimana? Sumbu X itu yang garisnya horizontal, sedangkan sumbu Y garisnya vertikal, Bu. Ya, benar ya. Sumbu X itu garis yang horizontal, sedangkan sumbu Y itu yang vertikal. Nah, jika dilihat dari bidang Kartesius, kira-kira pergeseran itu bagaimana ya? Ini, Bu. Jika nilai X-nya positif, maka dia itu gesernya ke kanan. Kalau nilai X-nya negatif, maka pergeserannya itu ke kiri. Iya, benar. Jadi, jika nilai X-nya itu positif, maka pergeserannya itu ke arah kanan, dan jika X-nya negatif, maka pergeserannya ke arah kiri. Lalu, kalau untuk yang sumbu Y bagaimana? Mungkin ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, silahkan, Khalifah. Jika nilai Y-nya itu positif, maka pergeserannya objek itu ke arah atas. Sedangkan jika nilai Y-nya negatif, maka pergeseran objek itu ke arah bawah. Ya, bagus ya. Jika nilai Y-nya positif, maka pergeserannya itu ke atas. Dan jika nilai Y-nya negatif, maka pergeserannya ke bawah. Sekarang Ibu beri contoh. Misalkan kita ambil titik A. Kalian buat ya titik A 3,1 di bidang Kartesius yang sudah kalian buat tadi. Lalu coba kalian geserkan titik A ke kanan sejauh 3 satuan dan ke bawah sejauh 2 satuan. Apakah ada yang sudah mendapatkan di mana titik A atau bayangan dari titik tersebut? Saya, Bu. Ya, Lucia, di mana titik bayangan A? Bayangan titik A-nya berada di 6,-1, Bu. Ya, benar. Bayangan dari titik A itu biasanya kita simbolkan menggunakan A aksen. Adalah 6,-1. Nah, selanjutnya misal Ibu menambahkan satu titik lagi pada bidang Kartesius, yaitu titik B atau 0,2. Lalu Ibu akan menghubungkan kedua titik tersebut hingga terbentuk sebuah garis. Nah, kita akan melihat garis yang akan dipindahkan ke kiri sejauh 1 satuan dan ke atas 1 satuan. Maka terletak di manakah garis tersebut? Nah, untuk mengetahui pergeseran dari suatu garis, kita harus menggeser titik-titiknya terlebih dahulu dari titik A dan titik B yang tadi. Jika titik A ditranslasikan sejauh 1 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas, maka bayangan titik A ada di mana ya? Di titik 2,2, Bu. Iya, 2,2. Ya, benar. Jadi bayangan dari titik A itu ada di 2,2 ya. Lalu kalau titik B yang ditranslasikan sama kayak titik A, yaitu sejauh 1 satuan ke kiri dan 1 satuan ke kanan, kira-kira ada di mana ya bayangan titik B? Di titik -1,3. -1,3. 3, Bu. Iya, -1.
Nah ya, benar sekali. Di titik min 1,3. Sekarang kita hubungkan kedua bayangan dari titik A dan titik B sehingga terbentuk suatu garis. Nah, garis ini merupakan bayangan dari garis yang kita buat tadi. Dari jawaban-jawaban yang sudah kalian dapat tadi, Ibu mau menuliskan rumus dari suatu translasi. Rumus translasi yaitu untuk mencari bayangan dari suatu objek. Nah, kan jika diketahui titik A yang isinya itu X, Y, jika ditranslasikan sejauh A, B, di mana A itu merupakan sumbu X dan B itu sumbu Y, maka bayangannya yaitu sama dengan X plus A, Y plus B. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Masing-masing beranggotakan 5 orang ya. Kelompoknya Ibu bagi, yang kelompok 1 itu ada Almas, Fadlia, Lutfia, Sheila, dan Nadia. Sedangkan kelompok 2 ada Sinta, Khalifah, Galuh, Nabilah, dan Maulida. Nah, masing-masing Ibu akan memberikan 2 permasalahan. Ibu beri waktu kalian 20 menit. Nanti masing-masing kelompok akan Ibu minta untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kalian bisa mencari di sumber manapun. Bisa di buku, bisa mencari di internet juga. Nah, sekarang kalian bisa berdiskusi dengan anggota grup kalian masing-masing. Ibu akan mengirimkan LKPD-nya di WhatsApp grup ya. Kalian silakan berdiskusi, nanti setelah 20 menit Ibu akan meminta untuk kalian balik ke room Zoom ini. Mengerti? Ngerti, Bu. Baik, Bu, paham. Ya. Baik anak-anak, waktunya sudah 20 menit. Apakah sudah menyelesaikan tugasnya semua per kelompok? Sudah, Bu. Nah, Bu. Ya, sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil tugasnya ya. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil pekerjaannya kepada teman-teman. Saya lagi, Bu. Iya, boleh. Silakan Almas. Ya, jadi kelompok 1 tadi kan permasalahannya seperti ini, Bu. Jika titik P berada di 7,-6, kemudian ditranslasikan sejauh T, yaitu min 2,4, maka tentukan bayangan titik P tersebut. Nah, cara untuk menentukan bayangan titik P, itu rumusnya itu X plus A, Y plus B, di mana X-nya itu 7, Y-nya itu min 6, A-nya itu min 2, B-nya itu 4. Sehingga ketika dijumlahkan, bayangan dari titik P adalah 5,-2. Ya, bagus ya. Apakah ada jawaban yang berbeda dari kelompok lain? Kurang lebih sama, Bu. Oh iya, bagus. Jika sama, kita lanjutkan ke presentasi kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pekerjaan nomor 2. Perwakilan saja kayak kelompok 1 tadi. Silakan. Itu aja, Bu. Lalu, Bu. Iya, boleh. Galuh lagi di jalan, guys. Oh. Oke, aku ya. Ya, Ulangi silakan. Ya, saya aja, Bu ya. Jadi kalau untuk permasalahan yang itu, jika bayangan dari titik A 2,3 adalah A aksen 3,1, maka tentukanlah aturan translasinya. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, diketahui A 2,3 dan A aksen 3,1. Maka X-nya itu sama dengan 2, Y sama dengan 3, X aksen sama dengan 3, dan Y aksen sama dengan min 1. Dengan menggunakan persamaan translasi, X aksen sama dengan X plus A, terus di bawahnya itu kita menuliskan 3 sama dengan 2 plus A. Kemudian diperoleh A sama dengan 3 min 2 sama dengan 1.
Terus untuk yang Y aksen sama dengan Y plus B. Nah, bawahnya lagi itu min 1 sama dengan 3 plus B. Terus diperoleh B sama dengan min 1, min 3 sama dengan min 4. Jadi untuk A-nya min 1 dan B-nya itu min 4. Terus untuk transaksi yang memetakan titik A 2,3 ke titik A aksen 3,1 adalah 1,4. Ya, terima kasih kelompok kedua. Apakah ada jawaban yang berbeda dari kalian? Sama, Bu. Sama. Ya, berarti sudah paham ya mengenai materi translasi. Dan sebelum pelajaran ditutup, Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan secara individu. Nah, tugas dikumpulkan minggu depan ya, melalui PC Ibu saja. Nah, soal akan Ibu kirimkan sebentar lagi di WhatsApp group. Silahkan nanti bisa dilihat. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Tidak ada Bu, kalau dari saya. Enggak, Bu. Belum ada. Baik, untuk ketua kelas bisa memimpin doa sebelum pelajaran ditutup. Sebelum pelajaran ditutup? Ya, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik anak-anak, Ibu tutup pelajaran hari ini ya. Semoga selalu bermanfaat buat kedepannya. Tetap semangat dalam kondisi yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.